Halo pemirsa, selamat pagi dan selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tes KP dari CPNS ya. Kita langsung ke contoh soal. Teguh adalah seorang pegawai teladan di kantornya. Teguh merupakan kepala dari sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Akhir-akhir ini, Teguh memiliki permasalahan pribadi yang berat. Dan hal tersebut ditakutkan akan mempengaruhi kinerjanya di kantor, yang bisa mengakibatkan terganggunya proyek besar yang sedang ia pimpin. Sikap yang seharusnya dilakukan Teguh adalah A. Meminta keringanan pekerjaan kepada pimpinan perusahaan karena menjadi ketua sebuah proyek besar dan memiliki masalah pribadi yang besar di saat yang bersamaan sangat membebani Teguh. Kalau B, berbicara terus terang kepada pimpinan perusahaan mengenai masalah yang sedang dihadapinya, serta meminta pendapat pimpinan mengenai solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Teguh sehingga masalah pribadinya tidak sampai mempengaruhi kinerjanya di kantor. Kalau C, menemui pimpinan perusahaan untuk berbicara empat mata dan menjelaskan masalah yang sedang dihadapinya secara detail serta meminta solusi yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut sebelum masalah tersebut berimbas pada kinerjanya di kantor. D. Meminta izin sakit selama 3 hari kepada pimpinan perusahaan walaupun kondisinya sedang baik-baik saja untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. E. Bekerja di kantor seperti biasanya walaupun pikiran sedang tidak fokus pada proyek yang sedang dikerjakan karena masalah pribadi yang sedang dihadapinya sangat besar. Ini soal TKP tapi soal dan jawabannya panjang banget ya pemirsa. Kalau di real test kalian baca cepat saja ya pemirsa. Jadi intinya ini soal adalah Teguh punya masalah pribadi yang berat di sini tertulis masalah pribadi yang berat. Yang mana ini Teguh takut kalau ini akan mempengaruhi kinerjanya di kantor. Seperti itu ya pemirsa. Nah, sikap yang seharusnya dilakukan Teguh itu apa sih pemirsa? Kalau A dia ini Teguh meminta keringanan pekerjaan. Kalau B, Teguh berbicara terus terang kepada pimpinan sedang ada masalah, pemirsa. Sehingga dengan adanya berbicara terus terang, masalah pribadinya tidak sampai mempengaruhi kinerja kantor. Kalau C juga menemui pimpinan perusahaan karena sebelum masalah ini berimbas pada kinerjanya di kantor. Jadi antara B dan C ini agak mirip ya pemirsa. Kalau D ini minta izin sakit 3 hari untuk menenangkan diri pemirsa. Kalau E ini adalah dia tetap profesional bekerja walau pikirannya sedang kacau pemirsa. Ini terkesan bagus semua, tapi kalau diperhatikan kita bisa mengeliminasi. Kita bisa mengeliminasi E karena ini masalahnya dia punya masalah pribadi yang berat. Dan kalau E ini dia masuk kantor tetapi pikirannya sedang kacau pemirsa, tidak fokus pemirsa, jadi kita coret E. Kalau A itu meminta keringanan pekerjaan tapi tidak ada alasannya kenapa pemirsa, jadi kita bisa coret A. D juga kita bisa mengeliminasi karena di sini dia meminta izin sakit selama 3 hari kepada pimpinan perusahaan walaupun kondisinya sedang baik-baik saja. Terkesan bagus sih sebenarnya minta izin 3 hari untuk menenangkan diri pemirsa meskipun tidak benar-benar sakit. Dan di sini
ada statement bahwasanya dia dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau menurut saya B sama C pemirsa. Karena langsung menghadap ke pimpinan bahwa mengatakan bahwa saya sedang punya masalah Pak, Bu, gini. Ini gimana ya solusinya masalah pribadi saya. Karena saya takutnya ini masalah akan berdampak ke profesionalisme saya dalam bekerja. Begitu pemirsa. Tapi kalau di kunci jawabannya, kita cek aja kunci jawabannya di sini mengatakan bahwa jawabannya itu Bravo B. Perbedaan B sama C menurut kunci jawabannya karena kalau C ini dia terkesan memberi ancaman pemirsa sebelum masalah tersebut berimbas pada kinerjanya di kantor pemirsa. Kalau B ini masalahnya tidak sampai mempengaruhi kinerjanya di kantor. Mirip sih sebenarnya, cuma di konteks bahasa yang agak agak terkesan menggurui kalau C ya pemirsa. Yang bilang, Pak saya ada masalah ini di rumah, gimana Pak ini, saya takut ini berimbas pada kinerja di kantor pemirsa. Jadi kalau dari segi bahasa sih, apalagi menghadap atasan itu lebih baik kita pilih Bravo, meskipun ya sama aja ya sih kalau dalam kehidupan sehari-hari begitu. Tapi kalau berbicara pada atasan kita harus berbicara lebih tertata dan lebih halus bahasanya pemirsa. Jadi B adalah kunci jawaban pada soal ini. Next kita pindah ke soal berikutnya. Keluarga Anda menyarankan untuk pindah kerja ke perusahaan yang memiliki gaji dan fasilitas menjanjikan dibanding perusahaan saat ini. Bagaimana Anda harus bersikap pemirsa? Jadi pada soal ini Anda ditawarkan gitu oleh perusahaan lain yang gajinya tinggi dan fasilitasnya bagus pemirsa. Ini sering dialami oleh news anchor atau pembaca berita. Jadi tidak heran bahwa ini misalnya ini pernah saya lihat di Metro TV. Kenapa pindah ke TV One atau ke Kompas begitu kan pemirsa? Nah, seperti itu masalahnya. Apakah kalian A. menuruti saran keluarga karena hal itu baik? B. menerangkan kepada keluarga bahwa saya sudah nyaman dan senang dengan tempat kerja saya sekarang? D. C. langsung pindah karena secara finansial sangat menguntungkan? D. menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi saya adalah penting? E. mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut. Kita bisa mengeliminasi ya. Kalau C ini langsung pindah karena secara finansial sangat menguntungkan. Secara rasional memang benar, tapi ini tes TKP pemirsa. Kalau langsung pindah ini kita terkesannya hipokrit pemirsa. Mau enaknya saja begitu pemirsa. Kalau di tengah-tengah biasanya ada soal jawaban di tengah-tengah itu, poin ketiga itu biasanya E. Mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi dia belum memutuskan apakah akan pindah atau tidak. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ini biasanya poinnya 3 kalau seperti ini pemirsa. Tapi kalau mau aman sih pilih 3 aja pemirsa. Karena terkadang pembuat soal beda jawaban ini sama yang sana beda. Jadi keluarga Anda ini menyarankan Anda untuk pindah kerja ke perusahaan yang memiliki gaji dan fasilitas. Nah, Anda diminta bagaimana sikap Anda begitu pemirsa pada situasi seperti saat ini. Menuruti saran keluarga karena hal itu baik, bisa jadi ini rasional, tapi ini adalah tes psikologi pemirsa. Ingin mengetahui bagaimana sikap kita, perilaku kita secara psikologi saat menghadapi situasi seperti ini. Apakah kita
hipokrit begitu atau mau untung saja atau gimana. Hmm. Jadi kita nggak bisa langsung menuruti saran keluarga saja meskipun itu menurut mereka itu baik pemirsa dari segi materi. Gaji fasilitas bagus, tapi mungkin lingkungan sesama karyawan nggak bagus begitu. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Buat apa gajinya tinggi tapi kesehatan mental tidak bagus di dalamnya saat kita bekerja, itu juga salah satu faktor pertimbangan pemirsa ya. Kalau B ini kita terangkan kepada keluarga bahwa kita sudah nyaman dan senang dengan tempat kerja sekarang. Kalau D itu menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi saya adalah penting. Kita juga bisa sih loyal, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita. Apakah dengan gaji yang pas-pasan seperti itu kita bisa terus-menerus uh, memenuhi kebutuhan keluarga, karena semakin tahun itu inflasi semakin tinggi pemirsa, uang semakin tidak laku. Jadi kita uh, juga harus berpikir rasional pemirsa. Di sini ada kata negatif menolak pemirsa ya. Menolak meskipun loyalitas baginya adalah penting, tetapi kita juga harus bersikap rasional. Kita harus punya pendirian seperti itu pemirsa. Jadi kalau menurut kunci jawabannya ini adalah B. Kita terangkan kepada keluarga bahwa saya sudah nyaman dan senang dengan tempat kerja. Meskipun gajinya tidak terlalu besar, tetapi kan kalau perusahaan itu masih di atas UMR pemirsa. Meskipun tidak terlalu besar dibandingkan perusahaan lain, tetapi kalau kesehatan mental kita bagus,